Oke, dua kabar yang cukup manjos. Kali ini datang dari TNI Angkatan Laut yang ternyata telah membangun simulasi geladak kapal induk, bos. Tak main-main, selain itu TNI Angkatan Laut kita kini juga sedang menyiapkan konsep baru yaitu Air Wing Mobile. Nah, lantas seperti apakah itu? Apakah alasan TNI membangun simulasi geladak kapal induk? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua datang dari PM Anwar Ibrahim Malaysia yang kabarnya marah besar nih bos dengan Norwegia akibat tiba-tiba pembelian rudal mereka diblokir. Malaysia pun kabarnya mau menuntut ganti rugi. Kapal perang mereka jadi kopong dan mau tak mau harus menyiapkan rudal pengganti. Nah loh, lantas bagaimanakah reaksi dan tindakan tetangga kesayangan kalian itu setelah nasib kapal kebanggaannya mendadak jadi ompong tanpa rudal? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas TNI Angkatan Laut yang sekarang mulai membangun culture operasi kapal induk modern, bos. Dan ini bukan teori lagi nih. Jadi admin kutip dari dua sumber berita mantap yaitu indonesiadefense.com dan juga Indomiliter. Pada tanggal 14 Mei 2026 kemarin, TNI Angkatan Laut telah mengungkap bahwa Skadron Udara 100 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan Angkatan Laut alias Pus Penerbal telah membangun simulasi geladak kapal untuk latihan Deck Landing Practice alias DLP, bos. Nah, hal ini pun sangat penting karena menurut TNI Angkatan Laut sendiri mendaratkan helikopter atau drone di kapal induk itu levelnya beda jauh dibanding di darat. Di laut itu decknya goyang-goyang, anginnya muter-muter, ruangan sempit, belum lagi ombak. Salah sedikit bukan cuma malu, bisa-bisa nyemplung ke laut, bos. Makanya TNI Angkatan Laut membuat simulasi geladak yang dibuat menyerupai calon kapal induk kita yaitu ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia yang rumornya mau diberi nama KRI Gajah Mada. Kapal ini pun punya flight deck 174 meter dengan 6 landing spots. Artinya ya ini bukan lagi sekedar KRI biasa, bos, tapi memang benar-benar kapal induk pangkalan udara terapung. Dan disinilah muncul konsep baru. TNI Angkatan Laut membuat konsep Air Wing Mobile, di mana kekuatan udara TNI Angkatan Laut nantinya akan bisa diproyeksikan langsung dari laut. Mulai dari helikopter, drone, UAV, semuanya mobile mengikuti armada. Jadi Indonesia kedepannya tak lagi sepenuhnya bergantung pada pangkalan udara darat, bos. Nah, jadi kalau dulu kapal perang kita cuma bisa bawa meriam ataupun senjata lainnya seperti rudal, sekarang kita bersiap untuk membawa langit berjalan. Pangkalan udara terapung, bos. Dan mantapnya kalau proyek ini sukses, maka peta kekuatan maritim Asia Tenggara jelas bakal mulai berubah pelan-pelan. Mantap, jos. Oke, lanjut kita masuk ke Malaysia. PM Anwar yang akhirnya melontarkan kemarahannya kepada Norwegia, bos. Jadi 14 Mei 2026 kemarin, PM Anwar Ibrahim tiba-tiba ngamuk keras nih ke Norwegia setelah pemerintahan Oslo mencabut izin ekspor rudal canggih Naval Strike Missile atau NSM yang sudah dipesan Malaysia sejak tahun 2018 silam. Bayangin, sekitar 8 tahun lalu, bos. PM Anwar Ibrahim pun sampai menelepon langsung Perdana Menteri Norwegia yaitu Mr. Jonas Gahr Store dan menyebut keputusan itu sebagai tindakan sepihak dan tidak dapat diterima. PM Anwar bahkan mengatakan kontrak adalah instrumen sakral, bukan kertas yang bisa dibuang seenaknya. Waduh, itu kalimat udah keras banget tuh, bos, karena artinya Malaysia mulai mempertanyakan apakah pemasok senjata Eropa masih bisa dipercaya atau tidak. Soalnya ini bukan barang murah, bos. Nilai kontraknya mencapai 124 juta euro. Bahkan menurut Menhan Malaysia, pembayaran Malaysia sudah hampir 95% selesai. Jadi ibarat kata, udah bayar hampir lunas, udah nunggu bertahun-tahun, tiba-tiba barangnya malah diblokir di detik-detik terakhir. Transfer udah hampir full, sellernya malah left group. Benar-benar hamsyong, bos.
Jadi rudal NSM yang dibeli ini adalah rudal anti kapal berjangkauan lebih dari 300 km, mampu terbang rendah di laut, sulit dideteksi radar, dan dirancang untuk menghantam kapal perang musuh dengan presisi tinggi. Dan yang bikin masalah ini makin serius, NSM ini mau dipasang di kapal perang Littoral Combat Ship atau LCS kelas Maharajalela Class milik Angkatan Laut Malaysia. Artinya, ini adalah salah satu tulang punggung modernisasi armada laut Malaysia, bos. Bahkan kapal pertama mereka yaitu KD Maharajalela rencananya mulai diserahkan akhir tahun 2026 ini. Tapi sekarang masalah besarnya muncul di mana kapal udah mau jadi, rudalnya pula yang nggak ada. Nah, lantas bagaimanakah kabar terbarunya? Kenapa Norwegia tiba-tiba membatalkan izin ekspor? Apakah ada tekanan NATO? Apakah ada faktor geopolitik? Dan setelah ini akankah Malaysia menggugat Norwegia dan mencari rudal baru dari negara lain? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, lanjut. Jadi setelah dibikin panas oleh pembatalan rudal NSM ini, pemerintah Malaysia pun kini mulai bergerak. Menhan Malaysia, Bapak Muhammad Khalid Nordin langsung membentuk komite khusus untuk menghitung langkah hukum dan kompensasi terhadap pembatalan kontrak tersebut. Karena menurut Kuala Lumpur, ini bukan sekedar barang yang gagal kirim, bos, tapi sudah dianggap pelanggaran kontrak strategis pertahanan negara. Malaysia bahkan menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan meminta pengembalian dana lebih dari 500 juta ringgit, tapi juga menuntut ganti rugi tambahan akibat dampak keterlambatan program militer mereka. Dan ini ya masalah serius nih, karena proyek kapal perang LCS Malaysia sekarang terancam tidak punya rudal anti kapal utama di fase awal operasionalnya alias kapal kopong. Nah lo, sekarang pertanyaannya, kalau NSM gagal dikirim, Malaysia mau pakai rudal apa nih jadinya? Nah, beberapa kandidat rudal baru pun mulai ramai dibahas nih, bos. Yang pertama ada rudal Exocet M40 Blok 3 dari Prancis, legenda lama perang laut yang masih sangat berbahaya. Kemudian ada RBS 15 dari Swedia. Lalu ada Harpoon buatan Amerika, dan yang paling menarik perhatian muncul juga nama BrahMos, rudal supersonik India-Rusia yang terkenal sangat cepat dan brutal. Tapi masalahnya lagi, bos, mengganti rudal kapal perang itu nggak seperti ganti ban motor, karena semua sistem kapal harus diintegrasikan ulang, mulai radar, combat management system, launcher, sensor, hingga software tempur. Artinya ini bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bos. Dan dampak geopolitiknya juga besar nih. Kasus ini membuat banyak negara Asia Tenggara mulai berpikir, kalau kontrak senjata bisa dibatalkan tiba-tiba karena alasan politik, apakah pemasok barat benar-benar aman untuk dijadikan partner jangka panjang? Nah, ini jelas bisa jadi momentum naiknya industri pertahanan Turki, Korea, India, bahkan Tiongkok. Karena jelas negara-negara sekarang mulai mencari pemasok yang dianggap lebih fleksibel secara politik. Dan kalau krisis ini terus membesar, bukan cuma Malaysia yang rugi, bos, tapi reputasi industri pertahanan Eropa pun juga bisa ikut kena hantam. Nah lo, cukup, Amsyong.